Bunda ngelihat perseteruan antara Ruben dan Jordi yang mencuat ke publik, dan Ruben sendiri menyayangkan hal tersebut harus terjadi. Dari yang Bunda lihat seperti apa, Bunda? Ya kalau saya ngelihatnya di dalam keluarga, walaupun itu kakak adik atau saudara, itu kemungkinan untuk adanya slack atau adanya tidak kesesuaian itu bisa-bisa saja. Tapi kan namanya keluarga juga, itu kan sebetulnya walaupun keluarga kan adanya kaitannya sama urusan darah aja, tetapi ibaratnya masalah tentang harapan, keinginan itu pasti masing-masing seperti orang dengan orang lain gitu loh. Tidak selalu hanya dengan kaitannya dengan keluarga pasti harus sepaham gitu. Mungkin aja bisa saja terjadi clash atau konflik gitu. Tapi kan kalau namanya keluarga masih ada ikatan darah, pasti yang akan harus diperhatikan adalah mau gimana pun juga tetap aja ini adik atau kakak saya, nggak mungkin lebih kurang dan lebih besar daripada itu gitu. Tapi ngelihatnya dengan adanya video tersebut, apakah justru akan memperkeruh masalah tersebut atau seperti apa, Bunda? Kalau menurut saya segala sesuatu tuh nggak usah dilempar ke media sosial, itu persyaratannya. Kenapa? Pada waktu itu dilempar ke media sosial, pasti kejadiannya adalah kok sampai dilempar ke situ sehingga seluruh Indonesia atau seluruh dunia tahu tentang masalah ini. Sehingga dampak dari masalah yang misalnya harusnya bisa diselesaikan itu nggak kelihatan lagi, tapi lebih kepada sakit hati, merasa kok kayaknya saya diem tapi kok dia buka mulut, kok dia kemudian membuat orang berpihak pada dia dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa begitu ada statement keluar dari seseorang dan masuk media sosial, jangan lupa ada netizen atau siapalah orang di luar sana yang akan ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini kan tergantung nanti pihak yang mana, dan ini akan berdampak pada, menurut saya, masalah yang sebetulnya ada pada kedua orang ini. Atau nunggu biar parah lalu nanti dipertemukan lalu ada solusi baiknya, karena kan kalau sebelumnya kan tanpa di up ke media sosial ini udah berjalan 2 tahun, Bunda. Iya, menurut saya kan kalau misalnya ini tidak dibereskan, ya memang akan terus begitu. Harus ada inisiator orang untuk kemudian mempertemukan mereka berdua, kemudian menyelesaikan masalahnya gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada masalah bisnis, pasti harus ada jalan keluarnya. Kalau satu tidak percaya dengan yang lain atau satu merasa bahwa ini kok kinerjanya tidak ini, kalau bicara secara bisnis, masalah itu diselesaikan secara bisnis, itu kan terkait dengan masalah keluarga. Tapi memang susahnya manusia sulit untuk memilah. Kalau dia punya masalah dengan keluarganya terkait dengan bisnisnya, maka akan terdampak biasanya adalah nggak enaknya tuh sampai masalah keluarga juga tidak enak. Makanya ada orang tertentu yang kalau misalnya bikin bisnis atau apa, dia lebih memilih untuk orang luar supaya tidak ada nanti masalah keluarga yang kemudian ikut campur dan kemudian jadi masalahnya itu terbawa di dalam lingkungan keluarga. Banyak juga kan ada artis yang manajernya ibunya atau bapaknya atau apa, akhirnya clash dan itu masalahnya gak jadi bagus karena ini satu keluarga kalau menurut saya gitu. Bunda, yang Bunda bilang harus ada penengah, dan ketika wawancara Ruben bilang kalau istrinya pernah menjadi penengah yang maksudnya nggak berpihak kemanapun, tapi akhirnya gagal juga, Bunda. Ya kan gini, orang kalau mau diselesaikan masalahnya harus ada keinginan dan keterbukaan untuk betul-betul mau melakukan ini demi menyelesaikan masalah. Tetapi jangan lupa manusia itu punya ego. Manusia itu selalu merasa dirinya yang paling benar, yang satu juga paling benar. Jadi akibatnya apa? Gak ketemu. Tapi kalau ada yang satu yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya saya ini kan keluarga, ini segala sesuatu dibereskan karena Allah, karena Tuhan meminta kita untuk selalu berdamai dengan siapapun gitu. Mungkin itu bisa jadi membuka sedikit. Kalah itu kan beda dengan mengalah ya. Mengalah itu kan kadang-kadang untuk demi sesuatu yang lebih baik dia bisa mengalah gitu. Bunda, Jordi bilang juga kalau misalnya dirinya selalu mengalah, namun di satu sisi Ruben juga merasa demikian. Lantas sebenarnya siapa yang mungkin lebih banyak mengalah? Ya nggak tahu. Tapi kalau ditanya siapa, maksud saya gini,
Kalau urusannya misalnya bisnis itu kan ibaratnya yang kita jelas harusnya kalau bisnis ini outputnya apa, ada laba atau apa. Tapi kalau misalnya mengalah dan sebagainya itu kan sesuatu yang subjektif. Mana yang mengalah, mana yang siapa, ini subjektif sekali. Sehingga yang paling penting kalau menurut saya jangan mikir berapa besar saya berkorban kepada adik saya atau seberapa besar saya berkorban karena kakak saya, tapi lebih kepada yang lebih jauh daripada itu, yaitu apa yang harus saya lakukan agar ini hubungan antara kakak dengan adik ini bisa jalan dengan baik gitu. Itu mungkin. Tapi kalau misalnya ditanya saya dua-duanya saling berkorban, lalu kemudian kita ukur pakai timbangan, nggak akan bisa karena apa, semua subjektif sifatnya. Mungkin orang luar bisa melihat, tapi kan nggak tahu berapa besar korban yang dilakukan, upaya dan sebagainya dari yang satu dengan yang lain. Itu hanya dia yang tahu kan sebetulnya. Gitu. Bunda, mereka berdua juga merasa sama-sama sakit hati nih. Nah, mungkin buat nyelesain jika keduanya sama-sama merasa tersakiti, gimana Bunda? Nah, kalau orang sakit hati itu kan karena masih belum ikhlas terhadap apa yang terjadi, ya. Jadi kan semua dikontrol oleh pikiran kita. Mungkin kalau misalnya berpikir gini, kalau ini terselesaikan masalahnya ini, maka keluarga jadi lebih damai, bisa hidup seperti kayak waktu itu lagi dan sebagainya. Dengan satu persyaratan bahwa untuk kemudian di kemudian hari dalam kaitannya bisnis harus begini. Jadi yang lama sudah ditutup, dicoba nih ya untuk berpikir bahwa sudah ikhlaskan saja yang itu, tetapi kedepannya nggak boleh begini lagi. Jadi harus dicari jalan keluar. Nah tapi kalau misalnya itu nggak terjadi, maka ibaratnya ya pasti merasa bahwa nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang bisa mau berdamai satu dengan yang lainnya. Siapa sih Bunda yang harus menurunkan ego untuk membuka komunikasi dulu? Bisa kakak, bisa adiknya. Kalau itu sih kan terserah. Maksud Nggak saya, selalu kak abang. nggak ada. Sebetulnya membuka pembicaraan, membuka jalan keluar itu jangan memikirkan apa yang sudah kita berikan, tetapi lebih untuk kedepannya. Mahal itu yang akan kemudian membantu untuk bisa hubungan kakak beradik ini, soalnya kan nggak bisa kita putus karena itu ada hubungan darah gitu. Bunda, Ruben juga mengakui kalau kini dirinya mengambil langkah diam terhadap perdebatan yang mencuat. Nah, apa maksud Ruben sendiri kalau mengambil langkah diam itu? Artinya benar-benar nggak Langkah mendiam. diam bisa antara tidak mau menggubris masalah itu lagi, tapi kalau diam dengan media kok kayaknya nggak juga. Iya, ya benar. Jadi beda juga gitu loh. Diam. Diam bahwa saya udah nggak ngurusin itu lagi, masalah itu udah saya anggap tidak ada atau apa gitu. Itu beda dengan kalau diam itu artinya tidak mau mengumbar ini lagi keluar gitu. Nah kalau dilihat kan ternyata kan ada juga masih statementnya. Jadi saya sih mikirnya gini, jangan merasa bahwa kita yang paling oke. Kita harus melihat kalau misalnya hubungan itu, bahwa misalnya jangan merasa bahwa saya yang sudah memberikan modal dan saya yang satu merasa saya yang menjalankan kalau nggak ada saya. Jadi kalau kayak begitu kan nggak akan ada yang merasa bahwa ini mutual sebetulnya. Kamu mas saya kalau nggak nyatu ini nggak jadi sebesar ini, harusnya seperti itu. Ngelihat persaudaraan mereka, apakah ini akan bisa terselesaikan? Kalau saya pikir kalau orang ini semua bisa berpikir bahwa yang dilakukan sekarang ini tidak ada benefit kemana-mana, lebih baik dengan cara kalau misalnya dia berbaikan, maka sebetulnya bisa diselesaikan. Tetapi kalau merasa egonya lebih begitu tingginya, tidak merasa bahwa ada andil dia juga dalam masalah ini. Misalnya gini, yang satu lalai dalam pembukuan, tetapi yang satu kok nggak ngecek dari awal. Itu kan berarti kan ada andil juga, ataupun kebalikannya. Jadi ibaratnya dua-duanya harus merasa bahwa ini ada andil mereka sehingga ini harus dibereskan dan diselesaikan. Kalau ditanya prosanya, kalau mereka ngomong, menurut saya sih bisa jalan. Tetapi kalau mereka masing-masing ya memberikan jarak, masalahnya gini, pada saat orang berseteru, kalau yang satu tidak mau menyapa yang lain, itu masalah tetap akan ada di sana. Tapi kalau dibicarakan berarti dengan secara kedewasaan, kemudian melihat masalah sebagai masalah yang ada, tidak merembet kemana-mana. Masalah yang ada misalnya gini, masalahnya adalah tentang bisnisnya apa? Yang diomongin itu dulu.
bukan ngasal itu kan lu kan suka jalan-jalan ambil uang gue apa gitu. Nah itu yang nggak benar. Jadi kalau masalah itu diselesaikan sesuai dengan masalahnya, porsinya seperti itu, mungkin bisa selesai. Terakhir yang Bunda ingin sampaikan? Ya mungkin kalau namanya kakak dan beradik ya tetap aja kan harus ada ya apa silaturahmi dan lain sebagainya. Bahwa kita kesel sama adik kita kesel sama kakak kita, itu mungkin terjadi, nggak hanya pada keluarga ini, di mana-mana juga ada. Tapi pintu dari hati, pintu dari maaf itu masih ada apa tidak? Itu yang harus dipikirkan. Dan ini kan masalahnya mereka sama-sama satu keluarga, jadi berharap bisa menyelesaikan di dalam keluarga, tidak di media sosial.